Salam semangat buat para pelajar SMA, terkhusus kelas 12 dimanapun berada. Bertemu kembali dengan saya di channel pembelajaran fisika SNA 70. Adapun materi pembelajaran kita kali ini adalah dari reaksi inti, dan yang akan kita bahas adalah partikel penyusun inti atom, gaya inti atom, defek massa, dan energi ikat inti. Baik, kita mulai pembelajaran kita. Mari kalian perhatikan dengan serius. Kita awali dari partikel penyusun inti atom. Sebelumnya kita perhatikan ilustrasi dari sebuah inti atom berikut ini. Inti atom pertama kali dikemukakan oleh Rutherford berdasarkan hasil percobaan hamburan partikel alfa untuk menguji model atom J.J. Thomson. Selanjutnya, pada inti atom terdapat dua partikel, yaitu proton yang bermuatan positif dan neutron yang tidak bermuatan. Kemudian muatan positif pada inti atom dikelilingi oleh partikel elektron E yang jumlahnya sama dengan jumlah proton P. Inti atom disusun oleh partikel proton dan neutron, yang selanjutnya proton dan neutron ini disebut dengan nukleon atau nuklida. Kemudian kita perhatikan struktur dari inti atom berikut ini. Ini adalah merupakan pusat atau inti atom yang terdiri dari proton, kemudian neutron, dan inti atom ini dikelilingi oleh partikel elektron. Selanjutnya adalah mengenai gaya pada inti atom. Gaya pada inti atom itu ada tiga bagian. Yang pertama adalah gaya elektrostatis, yaitu gaya tolak-menolak antar partikel proton. Gaya yang kedua adalah gaya gravitasi, yaitu gaya tarik-menarik antar massa nukleon, yaitu proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Sedangkan gaya yang ketiga kita sebut dengan gaya ikat inti, yaitu gaya yang bekerja antara proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat, sampai dengan jarak pada diameter inti atom, yaitu orde 10⁻⁻15 meter. Sebagai catatan, gaya ikat inti itu lebih besar dibandingkan dengan gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Kemudian, gaya ikat inti akan menyebabkan nukleon bisa bersatu di dalam inti atom. Selanjutnya adalah menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron. Kita perhatikan lambang atom yang berikut ini, di mana keterangannya A itu menyatakan nomor massa, Z adalah nomor atom, dan X menyatakan lambang unsur atau lambang atom. Di mana nomor atom itu sama dengan jumlah proton, maka Z kita buat sama dengan jumlah proton. Selanjutnya, jumlah neutron sama dengan nomor massa dikurang dengan nomor atom, sehingga jumlah neutron itu sama dengan A dikurang dengan Z. Kemudian nomor massa adalah penjumlahan dari jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron, atau A sama dengan jumlah proton ditambah dengan jumlah neutron. Kita perhatikan contoh menentukan jumlah proton, elektron, dan neutron suatu atom. Kita perhatikan contohnya untuk atom kalium ya, 3919K. Dari lambang atom kalium ini bisa kita tuliskan bahwa nilai A yaitu nomor massa sama dengan 39 dan Z yang menyatakan nomor atom sama dengan 19. Sehingga jumlah proton itu sama dengan Z berarti sama dengan 19. Kemudian jumlah elektron itu sama dengan jumlah proton sama dengan 19. Selanjutnya jumlah neutron itu A dikurang Z, 39 dikurang 19 sama dengan 20. Kemudian kita lanjutkan dengan defek massa yang disimbolkan dengan delta M. Apa itu defek massa? Defek atau penyusutan atau pengurangan massa adalah selisih massa yang terjadi antara massa nukleon, yaitu proton dengan neutron penyusun inti, dengan massa
inti. Dengan persamaan defek massa, delta M sama dengan Z dikali massa proton ditambah dengan A dikurang Z dikali massa neutron dikurang dengan massa inti atom. Sebagai contoh, menentukan defek massa inti atom. Kita perhatikan di sini ada inti atom karbon 126C dan diketahui massa proton P 1,00783 SMA, massa neutron N sama dengan 1,00866 SMA, dan massa inti atom atau inti karbon C sama dengan 12,011 SMA. Kemudian dari lambang atom karbon ini bisa kita tuliskan nilai Z sama dengan 6. Ini Z-nya, kemudian A-nya sama dengan 12, sehingga jumlah neutron atau A dikurang Z sama dengan 12 dikurang 6 sama dengan 6. Dari persamaan defek massa, kita masukkan nilai Z dan masing-masing massa partikel ke persamaan ini, maka delta M akan sama dengan 6 dikali massa proton 1,00783 ditambah dengan A dikurang Z itu 6, berarti 6 dikali 1,00866 dikurang dengan massa inti 12,011. Kemudian delta M akan sama dengan 6,04698 ditambah 6,0196 dikurang 12,011. Maka kita peroleh defek massa atau delta M itu adalah selisih dari 12,09894 dikurang 12,011, hasilnya sama dengan 0,08794 SMA. Sebagai catatan, yang pertama, SMA ini adalah satuan dari massa atom atau bisa juga disebut dengan AMU, yaitu atom mass unit. Kemudian 1 SMA kita konversi ke dalam kilogram itu sama dengan 1,66 kali 10 pangkat negatif 27 kg. Selanjutnya hubungan massa dalam satuan SMA dengan energi, di mana 1 SMA itu sama dengan 931,5 MeV. MeV ini singkatan dari mega elektron volt. Kemudian energi ikat inti yang disimbolkan dengan E. Apa itu energi ikat inti? Energi ikat inti adalah energi yang harus diberikan untuk memisahkan inti atom menjadi nukleon pembentuknya, yaitu menjadi proton dan neutron. Kemudian persamaan energi ikat inti dirumuskan dengan E sama dengan delta M dikali 931,5 MeV per SMA. Selanjutnya, mari kita perhatikan contoh menentukan energi ikat inti. Diketahui sebuah massa inti atom berilium 94Be adalah 9,0121 SMA, kemudian massa proton 1,0078 SMA, dan massa neutron 1,0087 SMA. Tentukanlah energi ikat inti atom berilium dan energi ikat per nukleon. Diketahui 1 SMA sama dengan 931,5 mega elektron volt. Atom berilium dengan simbol atau lambang 94Be, kita akan memperoleh nilai Z-nya sama dengan 4, kemudian A sama dengan 9, jumlah neutron atau A dikurang Z sama dengan 9 dikurang 4 sama dengan 5. Kita tentukan terlebih dahulu yaitu defek massa. Delta M untuk atom ini akan sama dengan Z-nya 4 dikali 1,0078 ditambah dengan jumlah neutron 5 dikali 1,0087 dikurang dengan massa inti 9,0121. Delta M sama dengan 4,0312 ditambah 5,0435 dikurang dengan 9,0121. Maka kita akan memperoleh delta M untuk atom berilium ini sama dengan 0,0626 SMA. Selanjutnya kita sudah bisa menentukan energi ikat inti untuk atom berilium, di mana E sama dengan delta M dikali 931,5 MeV per SMA. Kita masukkan delta M-nya, maka energi ikat inti E akan sama dengan 0,0626 SMA
dikali 931,5 MeV per SMA, di mana satuan SMA di sini dengan yang di sini akan saling menghabiskan, sehingga kita peroleh E sama dengan 58,312 mega elektron volt. Nah, selanjutnya kita akan menentukan energi ikat per nukleon. Energi ikat per nukleon itu artinya adalah perbandingan energi ikat inti terhadap nomor massa, sehingga bisa kita tuliskan energi ikat per nukleon itu sama dengan E per A, yang sama dengan 58,312 mega elektron volt dibagi dengan nomor massa sama dengan 9, maka hasilnya akan sama dengan 6,479 mega elektron volt. Demikian pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai bertemu pada video pembelajaran selanjutnya. Selamat belajar dan tetap semangat.